Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartini R, NIM 20600118003, kelas Fisika B. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari kelompok kami, yang mana saya akan membahas materi tentang gaya kolom antar muatan titik. Eksperimen pembuktian hukum kolom dilakukan oleh Charles Augustus Coulomb dengan menggunakan neraca torsi, yang mana neraca torsi merupakan neraca yang dapat mengukur gaya yang sangat kecil. Neraca torsi ini pula dirancang sendiri oleh Coulomb pada tahun 1771. Dalam konsepnya, dua muatan yang didekatkan akan berinteraksi, baik itu saling tolak-menolak maupun saling tarik-menarik. Dikatakan tolak-menolak jika kedua muatan ini memiliki tanda yang sama. Misalnya, muatan pertama bertanda positif, muatan kedua pula bertanda positif, maka dia akan saling tolak-menolak. Begitupun jika muatan pertama bertanda negatif, muatan kedua juga bertanda negatif, dia juga akan saling tolak-menolak. Dikatakan dia akan saling tarik-menarik jika kedua muatan tersebut memiliki tanda yang berlawanan. Misalnya, muatan pertama bertanda positif, muatan kedua bertanda negatif, maka dia akan saling tarik-menarik. Gaya kolom antar muatan titik cukup mudah untuk dihitung jika hanya sekedar ingin mengetahui besar gayanya saja. Maka yang perlu kita ketahui adalah besar muatannya dan juga jarak antar muatan itu tersebut. Besar gaya sebanding dengan besar dua muatan dan berbanding terbalik dengan jarak kuadrat antar muatan itu sendiri. Secara sistematis dapat dituliskan sebagai F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, yang mana K-nya di sini adalah 1/4 pi permitivitas 0. Q1-nya adalah partikel muatan pertama. Partikel muatan pertama. Q2-nya partikel muatan kedua. R-nya di sini adalah jarak antar kedua partikel. Permitivitas nolnya di sini nilainya adalah 8,85 dikali dengan 10⁻⁻12 F per M kuadrat jika dia berada di ruang hampa. Maka nilai dari K adalah 9 dikali 10⁻⁹ Newton meter kuadrat per C kuadrat. Ini ketika dia berada di ruang hampa. Nah, kemudian jika dia berada di dalam bahan, maka S sama dengan EL E0, yang mana F bahannya 1/4 pi dikali dengan Q1 Q2 per R kuadrat, sehingga F bahannya adalah 1/EL dikali dengan F vakum. Ini untuk ketika dia berada di dalam bahan. Kemudian jika kita ingin mengetahui gaya secara lengkap, yaitu muatan arah gaya, maka yang perlu kita gunakan adalah notasi vektor yang memiliki nilai dan arah. Nah, yang pertama, jika dia searah,
maka kita tinggal menjumlahkannya saja, yaitu R sama dengan F1 ditambah dengan F2. Kemudian jika dia berlawanan, maka kita tinggal selisihkan, yaitu R sama dengan F1 dikurangkan dengan F2. Jika dia membentuk sudut siku-siku atau membentuk sudut 90 derajat, maka kita tinggal menggunakan dalil Pythagoras, yaitu R sama dengan akar dari fx kuadrat ditambah dengan fy kuadrat. Kemudian, jika dia membentuk sudut selain sudut siku-siku atau sudutnya itu kurang dari 90 derajat, sudut selain sudut siku-siku, maka R sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah dengan F2 kuadrat ditambah dengan 2F1 F2 dikalikan dengan sudut yang terbentuk, yaitu cos theta. Nah, ini merupakan cara untuk menghitung gaya kolom antar muatan titik. Nah, kemudian gaya kolom itu sendiri merupakan gaya yang paling dominan di alam sekitar yang secara langsung menentukan bentuk dan wujud benda. Gaya antar elektron dan proton membentuk atom adalah gaya kolom. Gaya antar atom membentuk molekul adalah gaya kolom. Gaya antar molekul membentuk partikel-partikel besar atau gaya antar atom membentuk kristal-kristal besar juga merupakan gaya kolom. Bahkan bentuk tubuh kita, bentuk tumbuh-tumbuhan, dan hewan yang tampak seperti yang kita lihat saat ini juga dipengaruhi oleh gaya kolom antar atom dan molekul penyusunnya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.